Baik, selamat pagi. Saya Putri Dadananjaya dari kelas SI02. Nah, pada hari ini saya akan mencoba untuk mendemokan tentang bagaimana pengimplementasian CI/CD pada Laravel. Baik, langsung saja akan saya share screen. Hmm, oke. Nah, untuk apa-apa saja yang perlu disiapkan sebelum kita mengimplementasikan konsep CI/CD ini, itu di sini akan saya coba jelaskan komponen-komponen yang diperlukan dan cara men-setupnya. Yang pertama itu ada GitHub. Nah, jadi kita harus memiliki GitHub tentunya untuk saling berkolaborasi dalam suatu project, dan ketika setiap developer melakukan push atau uh, mengupload istilahnya code mereka setelah mereka kerjakan ke GitHub, itu nanti akan langsung menjalankan proses CI dan CD-nya. Nah, sebelumnya itu apa sih CI/CD itu? Nah, konsep CI/CD itu, jadi CI itu continuous integrated. Jadi di mana ketika developer melakukan push, uh, itu akan langsung menjalankan proses test dan build secara otomatis by system. Nah, dan proses deployment atau setup ke server. Jadi di program itu nanti langsung ke deploy ke server secara otomatis. Nah, terus pada demo kali ini tuh nanti kita akan pakai untuk web servernya itu ada Nginx dan PHP 7 untuk bahasa pemrogramannya. Ya, itu juga ntar kita ada Laravel. Oke. Um, proses barusan, proses otomasi yang saya jelaskan, CICD otomatis yang saya jelaskan itu tadi, uh, tentunya harus di setup dulu di awal. Nah, yang perlu di setup itu ada GitHub-nya sendiri, terus ada Travis, ada Docker, dan script-nya. Jadi itu ada, kita harus buat script otomasinya. Nah, untuk GitHub-nya sendiri, uh, itu kita harus buat repository dulu ya untuk project-nya itu. Dan di sini saya udah sempat buat. Nah, ini saya coba demokan di Windows. Tadi ini saya udah sempat buat di Linux. Jadi untuk konsep CICD ini dia nggak terbatas OS, jadi dia bisa di Linux, bisa di Windows, ataupun di macOS. Ini tadi saya buat di Linux, device Linux saya. Dan coba saya implementasikan di Windows kali ini. Oke, karena pada device Windows saya belum ada project ini, maka kita harus clone terlebih dahulu projectnya. Nah, gimana? Ini ada clone-nya. Untuk clone kita pakai linknya, kita copy aja, copy, terus di device itu kita siapkan aja folder bebas di mana itu, terus klik kanan. Nah, sebelumnya itu pada device itu harus sudah menginstal Git ya, Git. Nah, kalau di Git version control, kita klik kanan tadi, terus kita pilih yang Git Bashir seperti ini. Aja command itu untuk clone Git, clone ini ya. Ntar akan berjalan. Nah, kita lihat sini akan muncul file dari project yang udah ada di GitHub ini. Tentunya yang project di GitHub ini udah di setup tadi. Jadi untuk teknologi Gitnya sudah diatur. Uh, ke dalam proses skala besar itu biasanya ada yang menghandle Gitnya itu sendiri, Git. Jadi untuk struktur dari Git, teknologi Git yang digunakan akan dihandle oleh Gitkeeper ya.
untuk branch-nya atau apanya atau pesan-pesannya. Nah, kita lihat di sini kita udah punya project-nya. Oke. Nah, kita pindah sebentar ke Travis.ci. Nah, jadi untuk automate test ini kita pakai third party, namanya ini pihak ketiga ya, aplikasi pihak ketiga, namanya Travis CI. Ini Travis CI ini ada dua, ada yang .com dan .org. Nah, jika ingin menggunakannya itu dalam proses testing ini itu pakai yang .com, yang .org. Saya sign out dulu. Nah, jadi si Travis.ci ini dia akan terintegrasi dengan GitHub kita. Jadi entah pun kita pakai GitHub, Bitbucket ataupun GitLab, itu nanti disesuaikan. Jadi site-nya itu pakai yang digunakan. Misal di sini kan saya menggunakan GitHub untuk Git-nya ya. Itu makanya di Travis.ci-nya saya ini menggunakan GitHub. Oke. Nah, ini ketika sudah terintegrasi dengan GitHub, CI sudah terintegrasi dengan GitHub, nanti repositori-repositori yang ada di GitHub kita itu akan kedetek di Travis CI ini. Misal sini kan saya ada 3 repositori ya. Nah, ada DPI 2020, pelatihan CICD Laravel, CICD Laravel. Nanti dia akan kedetek di sini. Nah, kelihatan di sini. Terus kita mau pakai yang mana untuk testingnya? Nah, kalau saya itu pakai repository saya yang ini, yang CICD Laravel. Nah, yang kita clone barusan di device ini. Nah, ini kita setup di Travis-nya. Pertama itu kita buka aja repositorinya. Terus kita ada more option di sini. Nah, ini kelihatan ya, ini ada beberapa tes yang sudah saya jalankan sebelumnya. Ini lewat Linux. Nah, kita coba lewat Windows. History untuk menjalankan beberapa tes. Nah, ini ada yang gagal juga. Nanti saya bilang apa faktor-faktor yang membuat gagal. Nah, ada beberapa tes yang gagal valid. Oke, kembali ke ini. Jadi ketika pertama, nanti ini kosong ya. Jadi ini kan history ya. History itu kan riwayat kita tes. Ini udah ada beberapa tes. Jadi ntar kalau emang baru, project baru itu nanti kosong. Nah, pertama itu kita setup dulu saat pertama kali ketika GitHub kita udah terintegrasi dengan Travis CI ini, seperti tadi kita klik repository yang ingin kita lakukan tes project kita itu kan ada di repository GitHub kita. Nah, kita repositorinya tadi udah muncul semua di Travis CI ini. Nah, kita pilih repositorinya. Ketika kita udah masuk repositorinya, di sini ada more option. Nah, di more option ini kita setting apanya, kita setting untuk username dan password Docker kita. Nah, di sini kita buat variabel nih, environment variable. Nah, jadi saya buat 2 variabel, nanti akan saya jelaskan gunanya. Di sini saya buat Docker password, yang tentunya isinya itu password dari akun Docker saya. Dan Docker username itu isinya adalah username dari Docker saya, akun Docker saya. Itu buatnya gampang, tinggal ini aja. Kenapa Docker
nama variabelnya bebas. Kalau contoh sini password, ya, value-nya itu saya isi dengan password akun Docker saya. Gitu juga untuk yang username. Jadi value-nya saya isi nah, nama dari ini akun Docker saya, dari akun Docker saya. Oke, sekarang environment variable sudah, terus masuk ke Docker deh. Nah, di Docker kita nggak banyak setup apa-apa, jadi nanti dia otomatis dari si Travis.ci ini, ketika kita udah jalanin ketika script berjalan, jadi nanti ada ada dua proses yang di setting di sini, di proses testing dan proses build image untuk Dockernya. Nah, jadi nanti ketika sudah selesai building image-nya, ini akan di-push ke Docker secara otomatis. Nah, dan tentunya itu harus diatur melalui script. Namun saya jelaskan di sini Docker itu apa sih? Jadi mungkin analoginya itu seperti ini ya. Jadi biasanya kan ketika kita mau ngetes suatu uh, project Laravel lah ya, PHP itu kita perlu install di komputer itu mulai dari web servernya lah dan segala macamnya, PHP-nya juga harus diinstal tentunya kan. Nah, itu nanti akan sangat menyulitkan ketika kita berganti-ganti device. Tuh. Atau untuk pergantian device itu. Misal, ataupun juga termasuk saat install ulang. Jadi, nanti kita harus install lagi environment-nya. Tapi kalau kita pakai Docker ini, nah kita tentuin aja seperti bahasa yang dipakai, nah terus web server yang akan digunakan, itu nanti dia langsung ke cover oleh Docker ini secara dari repositorinya. Seperti nanti itu kita bakal pakai Nginx ini ya untuk web servernya, dan kita pakai PHP 7.1 itu nanti ada penjelasan di bagian scriptnya. Dan tambahannya itu ada nih Google Cloud Shell. Nah, ini untuk kita coba nanti nge-run setelah dia di-push ke Docker-nya. Nah, ini login akun Google biasa. Nah, untuk apa namanya file-file yang di setup di sini itu dia kalau nggak salah bakal di destroy itu 5 hari ya, dalam waktu 5 hari, jadi nanti harus mengulang lagi setup filenya. Di sini saya udah ada tadi file Laravel saya. Oke, nah kita balik lagi ke folder GitHub, ke folder project tadi udah kita clone. Nah, di sini kita open aja pakai text editor. Nah, text editor itu bebas. Di sini saya punya Sublime dan Sublime Text dan Visual Studio Code. Namun saya lebih suka menggunakan Visual Studio Code ya. Itu. Nah, ini projectnya udah muncul yang kita clone tadi. Ini jadi dia project yang kita clone ini termasuk teknologi Git-nya ya yang udah di-setting dari GitHub tadi. Nah, di sini juga udah masuk. Untuk scriptnya ada dua. Ini script otomasinya itu ada namanya Travis.yml. Nah, jadi kalau dia belum pernah di testing, project belum pernah di testing, itu nggak akan ada ini file ini. Jadi nanti bikin dulu si file travis.yml ini. Nah, jadi biasa, jadi dipastikan itu bikinnya di ini ya, di folder CICD Laravel. Nah, di dalam CICD Laravel ini, di dalam folder project ini kan ada banyak folder. Nah, kita jangan bikin di luarnya, kita bikin di folder projectnya. Biasa ini, klik kanan, new file. Terus kita kasih nama .travis.yml. Nah, di script testing ini, script automasi ini, nah kita tentuin OS yang digunakan. Nah, ini nih. Ini kan kita testing ke server ya, nanti yang akan kita gunakan
dari Docker, jadi kita nggak perlu install kayak Nginx dan PHP-nya, itu nanti dijelasin. Nah, di sini kita tentuin OS yang digunakan itu Linux. Terus language-nya itu PHP yang kita testing. Nah, terus distro Linux, distronya itu Trusty. Nah, ini ada banyak ya distro Linux itu. Di sini kita punya Trusty. Nah, terus untuk PHP versionnya itu PHP version 7.1. Nah, servisnya kita pakai Docker. Nah, di sini ada job. Job ini apa sih? Job ini dia itu tuh dia merupakan task atau apa sih yang bakal dilakuin nanti yang di automasi testing itu. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu tes. Nah, di sini uh, yang bakal di tes nanti itu ada komposer, self update install dan sebagainya. Nah, dan yang kedua itu ada perintah otomasi untuk nge-build Docker image. Nah, tadi sempat saya jelaskan untuk setup di sini, setup variabel, environment variable, Docker password, dan Docker username. Ini saya gunakan di sini. Nah, nih, kayak di sini. Kenapa? Agar nanti dia otomatis, jadi script ini bisa melakukan proses login ke akun Docker masing-masing. Itu untuk melakukan apa? Melakukan push. Nah, jadi image yang sudah digenerate nanti secara otomatis akan langsung di-push ke akun Docker masing-masing, repository Docker masing-masing. Tuh. Dan tentunya kan itu perlu login. Nah, jadi si script harus tahu login itu apa, username-nya, password-nya. Nah, ini uh, ini untuk baris yang ini merupakan penamaan dari repositorinya. Nah, kita cek. Ini tadi kan udah sempat dilakukan testing. Dia masuk ke Docker secara otomatis. Cek ke repository. Nah, nih. Nah, jadi labs/windows cd laravel itu sesuai sama yang di script ini. Jadi ini dia manggil variabel docker username yang tadi saya isi pakai username docker saya. Ini seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dan /windows cd laravel. Oke. Nah, di sini kita akan coba ganti atau bikin image baru, setting yang baru. Setting yang baru. Oh iya, tapi sebelum itu saya jelasin satu file lagi. Jadi, ini juga nggak ada ketika project baru dibuat. Jadi untuk melakukan automate testing ini juga harus dibuat manual, namanya ada sama kayak yang tadi, new file, terus namain docker file. Nah, di sini kita pakai prebuild image dari 123 maju mundur ya. Ini repositorinya 123 maju mundur. Nah, ini kita bisa lihat di baris ini PHP 7.1 script engine X. Nah, jadi ini image-nya tadi kan sempat saya singgung bahwa Docker itu menyediakan environment. Jadi agar kita nggak perlu install di device masing-masing. Jadi itu udah di cover, seluruh environment-nya udah di cover sama Docker-nya. Asal kita punya akun Docker dan bikin repository di sana nanti. Nah, jadi kita nggak perlu install. Nah, di project PHP ini ketika kita mau tes, ini kan kita pakai PHP 7.1 ya, jadi kita nggak perlu install si PHP-nya lagi. Ini kita tinggal set di sini di PHP 7.1 strip, terus web servernya apa, Nginx. Nah, ini ada web server, ada beberapa, ada MySQL juga. Cuma itu biasanya tuh kalau untuk web yang apa namanya bakal diakses banyak orang itu kita pakainya Nginx karena dia cover sumber daya yang lebih besar daripada yang biasa PHP My atau PHP My admin ya biasa.
Terus ini bebas maintainernya, nama dan emailnya. Yang giliran nanti dir dirnya ini dan port yang di expose itu ada port 8080. Oke, kita balik ke traffic. Kita tadi mau buat testing baru agar seperti baru ya. Coba. Oh iya, nah untuk di penamaan repository ini dia harus lowercase. Nah, kalau ada unsur uppercase ini atau huruf besar, itu dia nanti akan error di proses building image-nya. Nah, seperti contoh itu nih, salah satu faktor yang membuat proses tes otomasi ini gagal. Dia itu ada error uh, nih. Untuk tesnya berhasil, namun saat dia building Docker image-nya itu dia gagal karena tadi ada huruf besarnya, dia harus lowercase. Nah, kita lihat di sini. Nah, tesnya berhenti di sini saat dia mau nge-push ke uh, repository Docker. Reference format, reference mesti lowercase. Reference format, repository name mesti lowercase. Nah, karena di sini tadi saya sempat menggunakan huruf besar, dia gagal. Jadi perlu diingat untuk penamaan repository pada script akan di-push ke Docker itu harus huruf kecil semuanya. Oke, kita kembali ke repository. Terus kita lanjutin ini, kita ganti. Uh, ini dari developer 2 gitu deh. Dev atau developer backend gitu ya, yang ya apa namanya nama tesnya gas ini tapi jangan di device saja. Nah ini kita harus push ke GitHub. Nah, terminal kayak tadi kan proses CD secara otomatis, jadi testing dan build secara otomatis ketika developer melakukan push. Nah, sekarang kita melakukan push. Kita cek dulu di sini. Ini nggak ada tes yang running ya. Nah, jadi there are no jobs running. Nah, jadi nggak ada tes yang sedang berjalan. Kita coba sekarang, kita push, nanti dia ada nggak yang jalan. Nah, ini pakai script. Karena kita cuma merubah satu file aja, jadi nggak usah pakai titik ya. Jadi titik itu nanti kan maksudnya kalau kita pakai perintah git add titik itu seluruh file akan dimasukkan, maksudnya seluruh file dipilih untuk dimasukkan. Ini kita pakai nama file aja. Pastikan juga kita sedang berada di folder tempat di mana file tersebut disimpan. Ya, foldernya tadi di lantas. Kita udah add, tapi belum di push. Nah, kita commit dulu. Commit ini kita maksudnya nanti ketika dia di push pesannya apa sih, message-nya apa. Berarti
Jadi nanti developer yang lain yang berkolaborasi di grup ini, di GitHub ini, tahu apa sih yang dirubah dari script ini. Terus baru sekarang git terusnya ke origin. Di sini dia belum oke. Ini masih jalan proses pushnya. Udah cek di GitHub. Scripting repo docker mentions to window cd udah ya. Nah tadi kan, nah ini secara otomatis ada task yang running. Jadi si Travis.ci secara otomatis ketika tadi kita nge-post masuk ke GitHub, GitHub-nya udah terintegrasi dengan Travis.ci, dia akan secara otomatis menjalankan testing yang dipicu oleh script test tadi. Nah, kalaupun ada kadang beberapa case yang nggak menjalankan run ini secara otomatis, setelah kita nge-push itu kita bisa trigger lewat sini, nah, trigger build. Nah, di trigger kita pilih aja kalau emang nggak jalan secara otomatis, trigger build, terus trigger custom build. Tuh. Karena kadang dia sesekali macet mungkin ya karena sistem gitu kan. Ini dia jalan normal, jadi ketika kita push tadi langsung dia melakukan menjalankan proses testing. Kita bisa lihat ini ada dua kan seperti yang dijelaskan tadi, bahwa pada script ini dia job testnya itu jobnya ada dua, yang pertama itu test dan yang kedua itu ada job untuk nge-build docker image. Nah, ini kan test docker image, test dan docker image. Kita lihat di sini. Nah, kita bisa lihat ini untuk melihat konfliknya, script config-nya. Ini kita lihat job log-nya. Jadi tes yang sedang log dari job yang sedang dijalankan pada proses testing ini. Akan dites. Terus sampai selesai. Nah, ini untuk prosesnya dia selesai 100%. Nah, ini ya time-nya sudah dikasih memorinya. Terus ini udah dan lolosnya hijau. Nah, centang untuk proses centang hijau untuk proses testingnya. Dilanjutkan ke job yang kedua, yaitu build docker image-nya. Ini lagi kita tunggu sampai setelah ini selesai nanti dia otomatis pada Docker itu akan ada repository baru. Nah, nanti kita lihat kalau udah selesai.
yang mau ke dari yang udah kita set tadi foto tiga maju mundur PHP 7x ke engine X. Nah ini dia repository image di Docker. Nah ini udah dan jadi dia Docker push Docker dev BE, nah CICD Laravel. Nah, jadi yang kita coba tadi kan kita ganti namanya untuk image yang di build itu nanti jadi suatu image baru di repository Docker kita dengan nama dev.bg cicd laravel. Nah, yang di depan itu ya ini Docker username, kita kan manggil variable Docker username yang udah kita set tadi. Yang ini itu nama dari akun Docker kita. Nah, kita cek di Dockernya, kita cek. Nah, di sini muncul tanpa kita harus create secara manual tadi kan. Nah, jadi dia otomatis image-nya dibuat tadi setelah DE, CICD, Laravel. Oke, nah kalau udah, sekarang kita masuk ke ini, Google Shell. Kita nyoba. Pertama, ini kita harus masuk dulu ke folder Laravel-nya yang sudah saya siapkan. Oke. Ada dalam ini. Terus itu kita pull image ini DFBE ya. DFBE. Ini kita pakai ini, perintah ini ditambah dengan perintah untuk run deploy-nya nanti ke port 8080-nya. Itu kemarin sudah diajarin saat pelatihan. Saya masih agak sedikit belum hafal ya karena baru saya dalam menggunakan Docker juga. Nah, ini kan YDA. YDA itu yang sebelumnya. Jadi saya sempat melakukan testing. Image itu namanya YDA CICD Laravel dari repository Docker saya. Dan di sini kita tapi jangan dari YDA karena kita kan tadi maunya yang baru. Nah, ini yang DevB, DevBE, Developer Backend. Misal dia menjalankan testing menurut ini. Jadi kita ganti disesuaikan. Sama, jadi dia nge-pull dari repository Docker saya, ini yang di-pull. Dan ngeran ke port 8080 TCP. Filenya dari ini juga dari ukurannya dari repository di Docker saya. Dari image yang udah dibuat secara otomatis tadi sama di ini
CI tadi selesai kan lanjut ke proses building image, itu sudah di push ke secara otomatis by script. Tetap kita harus setting scriptnya di awal. Ini kita run aja, kita tunggu, nanti dia bakal naik nge-pull sendiri. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jadi kelebihan dari CICD ini ya tentu saja dia akan memudahkan ya dalam proses development itu akan lebih efisien, efektif karena proses testing itu berjalan secara otomatis by system ketika developer melakukan push. Setiap developer melakukan push itu langsung di testing. Namun untuk kekurangannya ini memerlukan setup yang uh, agak sedikit tricky untuk pemula. Jadi hmm, setup environment ini, setup di awal ini, nah itu agak sedikit tricky. Namun jika sudah terbiasa, uh, ini uh, ya gampang-gampang susah. Oh iya, untuk script otomasinya sendiri itu di dokumentasinya Travis, di dokumentasi Travis.ci ada. Nah itu untuk script testing ketika PHP itu bagaimana, apa saja, dan script testing untuk Android itu bagaimana, itu banyak. Nah, ini udah selesai. Kalau udah selesai, kita coba buka versi on port 8080. Wah, could not connect to server import 8080. Sebentar. Oke, di sini saya coba ulang untuk uh, setup Laravelnya di sshackordgoogle.com. Ketemu sampai selesai. Loading Laravelnya. Ya, terus kita masuk ke sini. Ini kita yang dari Docker tadi. Oke. Nah, ini dia berhasil ya. Jadi untuk sukses, proses start. Jadi setelah Laravelnya saya setup ulang di sini tadi dan kemudian di run menggunakan file Docker, file image yang ada di repository Docker saya yang udah kita buat tadi ya, sama-sama yang dari ini scriptnya kita ganti pakai DI dan CE. Coba tadi ini baru muncul pesannya. Mungkin untuk di setup Laravel saya ini
karena ketumpuk-tumpuk ya, mungkin dia tadi di run pakai Docker image yang mungkin di run, karena di run pakai beberapa Docker image yang berbeda-beda, dia ada error atau apa itu mungkin. Saya coba tadi setup Laravel baru. Sudah jalan. Di file Laravel baru ini nanti kita tinggal pull aja. Jadi kita atau clone yang dari ini di sini. Nah, kita sekarang coba lihat di sini. Ini on port 80 untuk dia sudah muncul. Nah, muncul kan untuk si project Laravel-nya. Nah, ini kan defaultnya harusnya Laravel ya tulisannya sini, cuma sudah sempat saya edit. Nah, ini ada di bagian source view. Nah, ini sempat saya sesuaikan. Jadi dia keren. Nah, di sini kita bisa ngeran project Laravel ini tanpa perlu. Nah, ini kan tadi sebelumnya saya bikinnya di Linux, Nah, terus saya coba ini pakai di Windows. Nah, di Windows tanpa kita harus menginstal web server, tanpa kita harus menginstal PHP-nya, itu kita bisa ngelihat, kita bisa ngetesting juga. Nah, jadi kita bisa cek projectnya itu gimana, udah sampai seberapa, gitu. Kita bisa apa namanya, artinya projectnya itu bisa kita run gitu, tanpa harus misal tadi. Karena apa? Karena kita pakai Docker ini tadi. Jadi seluruh environment-nya mulai dari web servernya, terus PHP-nya itu kan tadi di backup oleh si Docker ini. Nah, tadi kita juga udah bikin di script-nya. Nah, ini ya pakainya ini engine extend PHP 7. Ini juga automatic testingnya juga udah kita set. Tuh, jadi nah, jadi ketika misal uh, ada kolaborator baru, dia tinggal pakai konsep ini. Kalau dalam proyek ini sudah menggunakan mengimplementasikan tentang CICD, jadi si developer baru hanya tinggal di-invite ke jika repositorinya private ya. Ini kan tadi saya setnya public, jadi saya bisa langsung clone. Jadi mungkin tinggal di-invite oleh apa namanya yang memegang master dari GitHub-nya atau Git yang digunakan, entah GitLab atau Bitbucket. Terus developer barunya tinggal clone proyek ini, ngoding, di-push, setelah di-push dia nanti akan langsung jalan proses otomasinya, terus langsung jalan juga proses building image untuk Dockernya, dan langsung di-push juga ke Docker. Nah, nanti tinggal di deploy, tinggal kita tes ini tadi. Oke, script ini tadi, nah, kita pull image Dockernya tadi. Ini yang udah kita buat tadi kan, terus ini ada perintah satu lagi itu untuk run ya ke port 8080 TCP. Environment-nya itu juga environment-nya diambil dari ini, dari image kita tadi yang di repository Docker. Tuh muncul itu. Mungkin baik untuk tugas pengimplementasian CICD pada Laravel kali ini. Sekian, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Saya pamit dahulu. Selamat siang.